Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman ya. Kita akan belajar bersama seputar lambung teman-teman ya. Karena ini penting sekali teman-teman. Jadi keluhan seputar pencernaan, kita harus bisa memahami makanan-makanan apa saja yang tidak boleh. Nah, itu sebenarnya mudah, menjadi sulit karena tidak terbiasa. Oke, seperti biasa, teman-teman semua. Saya akan menanggapi komen dari teman kita, Kak Putra, Kak Anton juga nih komennya di sebelah bisa disimak ya. Kak Putra, tak bacakan dulu ya. Biskuit mari susu aman nggak untuk gastritis bang? Kemudian gastritis bisa sembuh nggak bang? Kemudian Kak Anton, nyimak mentorku, Bang, sekitar 3 hari ini rasanya betul, walaupun ada kala muncul sensasi sesekali sehari, tapi semalam setelah makan roti kumat, sendawanya sekitar setengah jaman. Apakah faktor karena rotinya? Karena datang rasa lapar malam, takut mau makan nasi, jadi makan roti. Perhatikan Kak Anton, Kak Putra ya. Di video-video saya sudah menjelaskan bahwa stop total makanan dari tepung terigu. Karena apa ya? Tepung terigu itu dari gandum ya. Gandum itu mengandung protein gluten ya. Saat mengalami keluhan seputar pencernaan baik itu gastritis, GERD ya, atau anxiety, terigu ini mengandung protein gluten itu sangat-sangat sensitif. Nah, kalau sudah sangat sensitif lebih baik kita hindari. Untuk Kak Putra, biskuit mari susu, cek komposisi. Itu ada terigunya. Ya, nggak boleh Kak ya. Untuk Kak Anton, takut makan nasi terus makan roti. Padahal nasi itu lebih bernutrisi daripada roti. Ya, ya roti nggak boleh Kak. Ya sebabnya memang dari roti itu hanya Kakak sendawa setengah jaman. Nah, roti itu hindari lah ya. Atau keluarkan dari minat kita karena segala jenis yang dari tepung terigu, terigu itu dari gandum itu yang nggak boleh Kak Anton sama Kak Putra ya. Nasi itu mengandung nutrisi ya. Malam lapar lebih baik makan nasi Kak dari makan roti ya. Nasi kasih telur atau kasih ayam gitu itu lebih bergizi daripada roti ya. Nasi itu ditanam di sini padinya ya, tumbuh di sini untuk jasad kita, tubuh kita lebih aman. Gandum impor tidak bisa ditanam di sini itu sulit. Bisa tumbuh tapi membutuhkan biaya yang besar. Ya, sehingga nilai dari apa? Dari ekonomisnya atau nilai dari produksinya lebih tinggi sehingga nggak bisa kalau menanam di sini dijual di sini nggak bisa, akhirnya impor. Nah, gandum itu nggak cocok bagi pencernaan kita orang Indonesia, teman-teman. Oleh karena itu perhatikan ya, keluhan seputar pencernaan. Kenapa semakin hari semakin banyak? Karena setiap hari konsumsi gluten atau terigu ini masih besar volumenya. Kalau kita konsumsi jarang-jarang mungkin masih oke lah. Namun setelah jarang-jarang ini semakin sering teman-teman. Keseimbangan atau pencernaan kita ya karena udah terbiasa dikombinasi lagi dengan bahan-bahan pengawet ya, bahan-bahan snack-snack ringan atau ya kimia-kimia dari makanan-makanan yang mungkin ultra processed food, makanan yang digoreng dengan minyak sawit yang minyaknya mungkin udah dipakai berkali-kali teman-teman ya. Itulah yang menyebabkan tubuh kita peradangan. Nah, kalau mau pulih total seputar gastritis, seputar GERD, Kak Putra dan Kak Anton, ya udah jangan makan itu, Kak. Kak Putra lebih baik Kakak makan aja olahan dari ayam. Ya ayam bisa dibikin berbagai macam makanan ya, Kak Putra. Semisal ayam dibikin dimsum bisa ya. Kasih tapioka, enggak apa-apa, tapioka dari singkong aman. Mau bikin pentol sendiri Kak Putra silakan, ayam digiling ya, kasih tapioka boleh atau tanpa tapioka nggak apa-apa. Itu lebih aman, kanton juga ya. Malam-malam bangun tidur udah makan nasi, jangan makan roti ya. Jadi saya ingatkan lagi melalui video ini ya Kak Putra dan Kak Anton, jangan makan roti. Nah, bagi teman-teman ya, atau Kak Putra ya yang ragu-ragu, gastritis bisa sembuh nggak?
Bisa, Kak. Sudah saya buktikan kepada istri saya. Ada teman kita di live di TikTok juga sama, sudah sembuh. Tadi ya, live TikTok tadi pagi, teman kita ini sembuh di 8 bulan. Nah, rata-rata gitu. 8 bulan, 7 bulan, 5 bulan gitu. Itu memang yang istilahnya ini gastritisnya itu udah lumayan. Namun yang masih biasa-biasa saja mungkin bisa 1-2 bulanan itu ya mungkin yang perutnya coba hangat itu bisa cepat pulih. Nah, memang untuk disiplin ya, disiplin pola makan itu penting. Dan jangan lupakan ini teman-teman, madu ya, madu hitam pahit ini rekomendasi madu yang saya gunakan. Kalau mau beli ini belinya di TikTok saya. TikTok saya namanya sekarang Ruby seputar Ruby barang murah berkualitas gitu ya. Cek TikTok saya silakan kalau mau beli madu yang saya gunakan. Kemudian jangan lupa menggunakan pati garut, tapioka ya untuk gastritis ya, kombinasi dengan kunyit, kombinasi dengan lidah buaya, teh binahong, beberapa makanan atau nutrisi yang saya sebutkan tadi itu bisa untuk ini menangani atau penyembuhan peradangan di lapisan mukosa lambung. Ya, Kak Putra dan Kak Anton, pesan saya di video malam ini cukup singkat, jangan makan roti, Kak ya. Roti lupakanlah sejenak. Nanti kalau udah sembuh total silakan. Namun yang ada anxiety atau gejala kecemasan ya, entah itu perasaan cemas, perasaan ketakutan ya atau depresi, takut mati dan lain-lain, itu jangan makan roti selamanya. Jangan makan terigu lah ya. Itu karena dijadikan pola diet atau pola makan eh, non gluten. Kita makannya free gluten dan free GMO. Free bebas makanan yang rekayasa genetik. Contohnya apa? Makanan-makanan yang direkayasa genetiknya tahu tempe. Tahu tempe itu yang menggunakan kedelai impor. 90% kedelai atau tahu tempe yang beredar di Indonesia itu menggunakan GMO ya. Sehingga stop dikonsumsi bagi yang kita mengalami kecemasan atau anxiety ya. Di live saya ya di TikTok ada beberapa teman sama, jadi nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Perut udah enak, perut udah perih, makan udah enak, tapi masih anxiety, masih kecemasan. Nah ini perhatikan. Saya cek ternyata makannya masih tahu tempe setiap hari, walaupun dikukus, tidak digoreng. Nah ini masih tak suruh menghentikan tahu tempe. Kita cek nanti beberapa hari atau beberapa minggu gimana hasilnya. Karena itu penting, karena saya juga menerapkan teman-teman. Jadi saya berbicara seperti ini bukan saya ini ahli medis yang mempelajari materi, enggak, saya ini mempelajari pada diri saya sendiri. Hasilnya ini saya terapkan. Sesimpel itu, teman-teman ya, karena saya ingin keluhan seputar lambung ya, baik itu gastritis, GERD atau anxiety. Teman-teman kalau mau sembuh, barangkali pengalaman saya ini bisa bermanfaat. Cuma itu aja. Kalau memang pengalaman saya teman-teman terapkan bisa bermanfaat, ya alhamdulillah, puji syukur. Istilahnya teman-teman bisa terbebas atau terlepas dari seputar pencernaan yang saat ini teman-teman ya. Persentase kesembuhannya itu mungkin di ambang batas apa ya, minim lah. Orang yang sembuh total seputar gastritis, seputar GERD, seputar anxiety minim banget. Karena apa teman-teman? Minimnya pengetahuan mereka. Mereka ini nggak mau belajar sendiri. Mereka ini menggantungkan kepada ahli medis ya mungkin. Dan ya udah sebulan 2 bulan bertahun-tahun dijalani seperti itu. Apakah salah menggantungkan ke ahli medis? Tidak. Namun alangkah baiknya jika kita menjadi pribadi yang aktif, yang membuka kesadaran kita akan kesehatan diri kita pribadi, ya. Kenapa kok harus seperti itu? Iya, karena sejatinya kita ini adalah dokter bagi diri kita sendiri. Pengalaman yang kita dapatkan, kita terapkan di diri kita, teman-teman ya, kemudian menjadi pengalaman, menjadi suatu perjalanan yang sangat berharga, teman-teman. Itu teman-teman ya adalah suatu riset ya, adalah suatu riset. Iya, saya bisa mengatakan ini riset ya, karena itu saya terapkan ke diri saya dan berhasil. Walaupun riset itu tidak menggunakan
variabel jumlah orang batas tertentu untuk istilahnya mengesahkan ya beberapa riset yang harus dilakukan ke beberapa orang. Namun kita ini sah-sah saja untuk melaksanakan riset kepada diri kita sendiri ya. Kemudian ketika riset kita berhasil, kita terapkan kepada teman-teman kita dan berhasil juga. Nah, berarti apa teman-teman? Risetnya ini valid atau risetnya ini sah dan sudah dibuktikan ya, dan itu adalah suatu pengalaman atau suatu penghargaan ya untuk diri kita sendiri ya, seperti itu ya Kak Putra dan Kak Anton. Tetap semangat, sama-sama belajar, saya juga belajar ya, sama ya. Oke teman-teman, seperti itu video kali ini, singkat saja, singkat tetap lebih dari 10 menit ya, mohon maaf. Saya sebenarnya cuma mau bilang untuk Kak Putra dan Kak Anton jangan makan roti gitu aja, karena saya udah bilang di setiap video jangan makan roti Kak, jangan makan olah gandum. Ya gini Kak, efeknya gini ya. Saya dulu itu soalnya udah bolak-balik kecentok roti Kak, kecentok biskuit yang dari tepung terigu. Kalau saya kecentoknya itu malah lemes Kak, tremor, gemetar, keliengan ya. Dan pemulihannya waktunya panjang. Oleh karena itu sekarang saya pola makan free gluten, free GMO. Titik, tidak ada toleransi. Sampai kapan? Selamanya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.